bro, welcome back to my channel. Nah, di video sebelumnya saya udah share ya tentang bagaimana cara setting metadata yang bagus atau tepat untuk video YouTube kita. Yang mana salah satu poin pentingnya yaitu tentang pemilihan atau memilih kata kunci yang tepat untuk kita taruh di judul, deskripsi, dan juga tag kita. Nah, kali ini saya akan bahas bagaimana caranya memilih kata kunci yang tepat untuk video kita. Jadi, simak terus. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa ya, subscribe dulu channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan tips-tips seputar YouTuber pemula yang akan membantu perkembangan channel YouTube kamu. Oke? Nah, sebelum saya membahas bagaimana caranya kita memilih kata kunci yang tepat untuk video YouTube kita, alangkah baiknya kalau saya akan memberikan teman-teman bukti gimana sih hasilnya kalau kita benar-benar bisa memilih kata kunci yang tepat untuk channel YouTube kita. Oke? Karena teori tanpa bukti sama dengan omong kosong. Nah, kita akan cek di aplikasi YouTube ya. Ada di ranking berapa sih tiap video saya. Ya, tapi make sure ya kita ada di mode penyamarannya agar tidak terpengaruhi oleh hasil pencarian kita yang sebelumnya. Jadi lebih akurat. Nah, di sini kita akan coba cari dengan kata kunci apa kendala seorang YouTuber. Seperti ini. Nah, channel YouTube saya, video saya ada di posisi kelima dengan judul 3 kendala seorang YouTuber. Ya, kita akan coba cari dengan kata kunci yang lain, yaitu ini aja, belajar setting metadata YouTube. Nah, ada di posisi pertama ya dengan judul setting metadata video YouTube dengan hasil yang terbaik. Ya, kita coba cari dengan kata kunci yang lain ya, yang pastinya yang disarankan oleh YouTube juga. Ya, seperti tips membuat thumbnail. Nah, ada kan video YouTube tuh. Kita tinggal klik itu hasilnya. Dan hasilnya adalah posisi pertama lagi dari video saya yang dari kata kunci yang disarankan oleh YouTube itu sendiri. Oke, yang terakhir coba kita cek seperti video saya yang pertama aja ya. Yang terakhir ya. Apa penyebab channel baru sepi, view-nya sepi atau sedikit. Nah, ada di posisi pertama lagi ya dengan judul penyebab kenapa view kita sedikit untuk channel baru. Nah, jadi teman-teman udah lihat ya bagaimana hasilnya kalau kita bisa memilih kata kunci yang tepat untuk video yang kita upload di channel YouTube. Dalam memilih sebuah kata kunci yang tepat itu kita harus melihat dua faktor ya, yaitu search volume dan competition-nya. Maksudnya search volume itu apa? Jadi semakin sering kata kunci itu dipakai oleh seseorang untuk mencari sesuatu di YouTube atau Google ya, maka semakin bagus untuk digunakan. Nah, gimana caranya buat mengetahui gimana sih kata kunci yang sering dipakai oleh orang untuk mencari sesuatu yang mereka cari di Google atau di YouTube? Yaitu dengan cara menggunakan kata kunci yang disarankan oleh YouTube atau Google itu sendiri. Ya, seperti yang kita pakai ketika kita ngecek hasil dari video-video saya yang kita cari di YouTube tadi. Tapi konsekuensinya yaitu semakin banyak atau semakin sering kata kunci itu dipakai atau disarankan oleh YouTube ataupun Google, ya berarti kata kunci tersebut sudah dipakai oleh banyak orang juga. Maka dari itu, search volume dan competition itu sangat penting untuk menentukan kata kunci yang tepat untuk channel YouTube kita atau video yang kita upload di YouTube kita nanti. Nah, di sini untuk mengetahui search volume dan competition-nya, saya akan menggunakan aplikasi yang sering saya gunakan dalam setiap video-video saya, yaitu aplikasi TubeBuddy. Ya, jadi dengan aplikasi ini kita akan mengetahui seberapa banyak search volume atau seberapa banyak kompetitor kita atau competition kita dari kata kunci yang akan kita pilih nanti. Oke?
Tapi sebelumnya kita akan cek dulu ya, kita akan mencari kata kunci ya yang cocok untuk video kita. Nah, di video kali ini saya akan mencoba share atau berbagi ke teman-teman bagaimana sih caranya saya membuat atau memilih kata kunci yang tepat untuk video saya ini yang akan saya upload di channel YouTube saya. Sebelum kita riset kata kunci itu sendiri, sebelumnya kita harus tahu dulu topik yang akan kita bawa atau topik yang kita bawa di video kita. Contohnya di sini saya membawa topik kata kunci. Ya, jadi kata kunci itu sendiri, kata-kata dari kata kunci itu sendiri mempunyai beberapa sinonim ya, seperti keyword ataupun tag. Ya, jadi dalam riset kata kunci ini saya akan menggunakan tiga kata ini ya, dari kata kunci itu sendiri, terus keyword dan juga tag. Nah, di sini saya akan mencoba mencari kata kunci dengan menulis cara memilih keyword. Ya. Nah, kita lihat ya, di sini YouTube tidak memberikan suggestion atau saran ke kita cara memilih keyword, entah itu YouTube atau IG atau apapun itu. Jadi nggak ada saran sama sekali. Jadi kata-kata ini atau kata kunci ini ya nggak akan kita gunakan gitu loh. Jadi kita akan menggunakan kata kunci yang lain. Oke, jadi kita akan menggunakan cara membuat ya keyword. Nah, lihat ya, kita mempunyai dua cara membuat keyword di YouTube dan cara membuat keyword YouTube. Ya, jadi ada dua ya. Kita bisa gunakan dua kata itu ya. Dan kita coba cari yang lain lagi. Oke. Kita ganti tag sekarang ya. Kita akan menggunakan kata-kata tag. Cara memilih tag. Nah, ada saran dari YouTube ya, yaitu cara memilih tag YouTube yang benar dan juga cara memilih tag YouTube. Ya, kita juga bisa menggunakan dua kata kunci ini ya, kata kunci yang disarankan oleh YouTube ini ya. Oke, kita coba cari yang lain lagi. Ya, kita riset dulu ya. Dan nanti saya akan jelasin ke teman-teman hasil dari risetnya itu seperti apa. Yang berikutnya itu cara membuat tag. Nah, sekali lagi ya, ada saran dari YouTube lagi, cara membuat tag video YouTube dan cara membuat tag di YouTube. Nah, oke. Jadi ada banyak kata kunci yang disarankan oleh YouTube dan itu yang akan kita gunakan yang riset ya untuk mencari search volumenya dan competitionnya di TubeBuddy nanti. Ya, kita cari lagi cara membuat kata kunci. Lihat kan? Cara membuat kata kunci video YouTube. Oke? Kita akan gunakan ini juga ya sebagai bahan riset kita di TubeBuddy nanti. Oke, kita coba pilih yang ini nih, yang terakhir nih ya. Cara memilih kata kunci yang tepat. Nah, ada saran lagi dari YouTube ya, yaitu cara memilih kata kunci yang tepat. Ya, ini juga bagus untuk kita pakai atau kita riset di TubeBuddy nanti. Dari riset kata kunci yang kita lakuin di YouTube tadi ya, saya udah note atau nyatet 6 kata kunci yang akan kita lakukan riset lanjutan di TubeBuddy untuk mengetahui search volume dan competitionnya. Kata kunci itu sendiri diantaranya itu cara membuat keyword di YouTube, cara memilih tag YouTube yang benar, dan cara memilih kata kunci yang tepat. Jadi itu ya salah satu dari 6 kata kunci yang udah saya note. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke TubeBuddy untuk riset search volume dan competitionnya. Nah, kita udah masuk di aplikasi TubeBuddy ya. Jadi di sini kita akan melakukan riset untuk mengetahui search volume dan juga competitionnya. Nah, yang pertama yaitu kita akan mencari search volume dari cara membuat keyword di YouTube. Oke, jadi sini kelihatan ya search volumenya tuh very low atau poinnya 12 dan competitionnya tuh very low dengan poin 17. Dengan akumulasi rata-rata overallnya yaitu fair atau 37 poin.
Jadi maksudnya apa saya akan jelaskan nanti ya. Di sini kita akan lanjut mencari search atau skor dari cara memilih tag YouTube yang benar. Dan hasilnya oke, dari search volumenya low dengan poin 27, competitionnya very low dengan poin 15, dan overallnya itu very good dengan poin 74. Jadi saya akan skip aja dengan dua kata kunci ini biar lebih cepat, tapi saya akan jelaskan apa maksudnya dari search volume yang low atau very low atau bad, atau dengan competition yang low, very low, bad, dengan overall yang very good atau bad atau fair, seperti itu. Nah, sekarang saya akan nunjukin ke teman-teman hasil dari riset kata kunci yang kita lakukan di TubeBuddy. Nah, untuk kata kunci pertama yang kita cari atau kita search di TubeBuddy yaitu cara membuat keyword di YouTube ya, dengan hasil search volumenya itu 12 dan competitionnya itu 17 dengan overall 37 atau fair. Di sini kenapa saya buat merah ya di search volumenya, karena poinnya 12. Itu karena semakin sedikit search volumenya, maka semakin kata kunci itu tidak bagus untuk digunakan karena yang nyari cuma sedikit gitu loh. Ibarat kata kalau kita menjual suatu item di mana orang-orang nggak banyak nyari, ya mau nggak mau kita harus terima kalau item kita itu nanti akan jarang dilihat orang. Maka dari itu untuk search volume yang mempunyai nilai very low itu sangat tidak direkomendasikan untuk digunakan. Nah, berbeda dengan competition, kenapa di sini kompetisinya low tapi saya buat hijau? Karena apa? Semakin sedikit kompetitor kita, maka semakin bagus kata kunci itu untuk digunakan. Tapi antara search volume dan competition ini harus saling melengkapi ya. Jadi search volumenya itu harus bagus dan competitionnya itu juga harus bagus atau lebih sedikit. Seperti itu. Contohnya di poin yang kedua atau di kata kunci yang kedua, di mana kata kunci itu mempunyai search volume low dengan poin 27. Ya, jadi di sini saya buat warna kuning karena itu di tengah-tengah gitu loh, antara very low, low, dan good. Oke. Sedangkan kompetisinya juga bagus dengan poin 15. Jadi lebih bagus daripada kata kunci yang sebelumnya yaitu poinnya 15. Jadi sangat dianjurkan untuk digunakan, apalagi overallnya itu 74. Jadi kata kunci ini sangat dianjurkan untuk digunakan oleh kita, entah itu nanti kita akan pasang di judul kita, deskripsi kita, atau di tag kita. Nah, selebihnya ada 4 ya kata kunci yang lainnya, seperti cara memilih tag YouTube, dan cara membuat tag video YouTube dengan skor yang udah saya temukan, dan yang nomor 6 ya yang membuat saya tertarik yaitu cara memilih kata kunci yang tepat ya, dengan search volumenya 28 ya, lebih baik daripada kata kunci yang kedua tadi, dan competitionnya itu lebih sedikit lagi, 12 poin lebih sedikit, 3 poin dari kata kunci yang kedua, dan overallnya lebih bagus 3 poin dari kata kunci yang kedua. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menggunakan kata kunci yang ke-6 ini, atau cara memilih kata kunci yang tepat, yang nanti kata kunci ini saya akan taruh di judul video saya, deskripsi, dan juga tag dari video saya. Jadi itu ya cara memilih kata kunci yang tepat untuk video yang akan kita upload di channel YouTube kita. Jadi jelas ya, hal yang harus kita perhatikan dari memilih kata kunci yaitu search volume dan competitionnya. Semakin banyak orang yang nyari kata kunci itu, maka semakin bagus untuk digunakan. Dan semakin sedikit kata kunci itu digunakan atau kompetitornya semakin sedikit, maka kata kunci itu semakin bagus untuk kita gunakan juga. Jadi search volume dan competition ini harus saling melengkapi ya. Jadi search volumenya harus bagus dan competition juga harus bagus dengan overall yang juga bagus. Untuk video minggu depan saya akan memberikan atau share ke teman-teman tentang bagaimana cara membuat tag yang benar dari kata kunci yang kita riset di YouTube dan TubeBuddy. Jadi buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan tips-tips seputar YouTuber dari saya yang akan membangun channel YouTube kamu. Jangan lupa juga ya buat lihat video rekomendasi dari saya yang ada di sebelah sini, dan juga playlist yang sangat amat recommended buat kamu lihat yang ada di sebelah sini, yang bisa membantu perkembangan channel YouTube kamu. Jadi jangan lupa ya subscribe, dan sampai jumpa di video saya berikutnya.